yang dikawal oleh Teja Pakualan yang tampil sejauh ini sangat solid di bawah Mistar dari Persib Bandung. Kita masih nantikan dimulainya kembali pertarungan antara Persib Bandung dan juga Manila Tigers di AFC Champions League 2 qualifiers di playoffs kali ini. Masih ada delay sepertinya, semakin membuat kita tegang menantikan pertarungan lanjutan dari Persib dan Manila Tigers. Kick off babak kedua sudah berlangsung pemirsa. Langsung dengan cepat para pemain Manila Tigers coba lagi untuk mengancam. Oduman ini kawan-kawan tampil lagi begitu ekspansif untuk memulai pertarungan babak kedua. Ada umpan yang menjanjikan, kiriman bola yang terlalu kuat tadi dilayangkan sehingga tidak berbuah peluang bagi tim tamu. Schaffner sepertinya yang melepaskan umpan. Ya, Schaffner coba memberikan tekanan di menit-menit awal babak kedua. Ini dalam upaya mereka untuk bisa menyamakan kedudukan pastinya. Mereka mencoba untuk secepat mungkin bagaimana menciptakan gol. Ya. Yang tentunya akan bisa menjadi tekanan bagi Persib ya apabila Manila Tigers bisa menciptakan gol. Karena itu bagi Persib pilihannya adalah bagaimana mereka juga secepat mungkin untuk bisa menambah keunggulan di babak kedua ini. Kembali mengejar kendali bola dengan penuh percaya diri dan harus dijatuhkan tadi. Usman yang benar-benar menikmati aksinya di lapangan tengah. Dihalau oleh Goy Goce ya dengan sebuah sentuhan di bagian punggung tadi. Pak Usman Gai. Modojov. David Sambu sudah mengantongi kartu kuning. Kembali David Sambu bagi Manila Tigers. Modojov perlahan coba memancing keluar para pemain Persib Bandung. Koneksi dari dua pemain bertahan lebarkan ke sektor kanan kali ini. Glenn Wamba. Umpan yang lagi-lagi sangat menjanjikan bagi Digger. Glenn Wamba tadi coba melayangkan umpan, masih mampu diantisipasi dengan sangat baik oleh Putros. Ya, antisipasi yang baik dari Putros tadi. Walaupun harus berbalik badan. Celah coba lagi dimanfaatkan oleh Juf. Berbahaya tadi yang dilayangkan oleh Taninko sepertinya. Zakari Taninko coba melihat pergerakan dari Sesai. Iya, beruntung juga bola meluncur begitu keras ya, sehingga sulit untuk bisa dijangkau kembali oleh, tapi posisinya sudah offset. Ya. Kalau kita melihat tadi pada saat umpan dilepaskan ya. Kalaupun ada kontak, Sesai dengan bola dan berbuah gol akan dianulir. Iya, jelas sekali karena satu langkah di belakang pemain Persib. Tapi yang harus diingat tidak ada VAR. VAR itu dia. Ini yang juga harus playoff ya. Iya, ini yang juga harus diantisipasi ya, tidak ada VAR. Bahkan yang luar biasa VAR di Liga 2 pun akan dipakai di Indonesia. Iya, ini sudah mulai digunakan. Iya, untuk musim ini ya. Iya, untuk persaingan di Champions League ya. Di Super League dipakai, di nanti persaingan Championship. kasta kedua, Iya, Championship juga dipakai. Ini mengalahkan Championship Division di Inggris. Iya, betul. Yang belum bisa menggunakan VAR di Championship Division. Sekali. Satu upaya melaju dari Klopp tadi. Peluang kali ini didapat Persib Bandung. Beckham dari sudut sempit. Coba layangkan umpan agak terlambat tadi. Maksudnya kepada Berguinho ya. Ini lagi-lagi umpan yang tidak akurat, umpan yang tidak mengarah juga ke Berguinho tadi. Sulit untuk bisa dimanfaatkan walaupun tadi ada penetrasi yang dilakukan oleh Beckham Putra dan memberikan ancaman yang sangat serius di mulut gawang dari Manila Tigers. Dan harus yang disadari oleh Beckham adalah ketika dia bergerak seperti ini, maka ada 2-3 pemain dari Tigers yang coba mendekat. Iya. Sehingga ada space yang tercipta baik bagi William Barros Pereira pun juga untuk Berguinho. Kalau bola bisa dilayangkan lebih cepat, ini akan lebih baik tentunya bagi serangan dari Persib Bandung. Berguinho, back pass tadi. Patrick Hardy di bawah pressure luar biasa, lepaskan bola, masih ada kendali impresif dari Beckham. Kali Berguinho kepada Clock. William Barros terhadang tadi. Agak kesulitan William Barros di sepanjang pertandingan kali ini. Julius Caesar dengan cepat tadi menutup celah yang coba dimanfaatkan oleh Sesai. Kembali Julius Caesar. Umpan yang begitu akurat dimanfaatkan oleh Mark Klopp kali ini. Berguinho dari area sentral. Agak terlambat. Kembali Klopp.
Berginio. Iya, Masih ini dia. berbahaya. Oh! Tembakan yang masih mampu diblok, padahal sudah begitu baik peluang yang didapat oleh Frans Putros. Iya, ini sebuah peluang kesempatan emas dari Putros. Lihat bagaimana kerjasamanya yang begitu apik dengan Berginio sebenarnya ya. Tapi tendangannya masih bisa diblok tadi Ya. oleh kelebihan David Sambo ya. Betul. Iya. Ini kelebihan dari Putros ya. Yang harusnya bisa dikeluarkan lebih banyak, dia Iya. bergerak inverted dan membantu serangan, bahkan menjadi pemain yang bisa melepaskan eksekusi. Di babak pertama praktis ini tidak terlihat. Tidak terlihat. Di babak pertama pergerakan dari Putros sama sekali tidak terlihat. Dia lebih banyak diam di Defending di area pertahanan sektor kiri ya. Ada lisensi lebih yang diberikan, tentunya ini sangat tepat. Dan Oh, Febri Febri. Haryadi menghentikan, Berginio sepertinya. Iya, Berginio ditarik keluar dan Febri Haryadi pencetak gol kedua Persib ke gawang Semen Padang. Tampil sebagai pemain cadangan Ya. waktu itu dan ya beberapa menit setelah masuk lapangan dia sukses ciptakan gol, memanfaatkan assist dari pemain cadangan juga ya, Sadil Ramdhani. Betul, Sadil. Tapi Sadil Ada- belum muncul di sini ya. Ada nama Sadil di bench Iya. yang bisa dinantikan nanti aksinya. Dan Dan memang sayangnya Berginio cedera ya, sehingga iya, harus digantikan ini yang membuat oleh Febri Haryadi. Boyan Hodak terpaksa harus menarik keluar Berginio dan memasukkan Febri Haryadi. Dan pemain-pemain seperti Febri Haryadi saya pikir dalam situasi seperti ini sangat dibutuhkan ya. Dia adalah pemain tipikal yang memiliki kemampuan cutback sangat baik menurut saya. Ya. Dan ini yang bisa dimanfaatkan dia untuk bisa setidaknya menembus pertahanan dari Manila Tiger yang sejauh ini sejak di babak pertama mereka tampil begitu apik, begitu Siap. disiplin dan begitu lugas. Seko Sise juga sudah bangkit sama dengan Berginio mengalami gangguan cedera. Febri Bau Haryadi adalah pemain yang bisa men-stretch pertahanan dengan kecepatan dashnya, dribblenya yang sangat menawan. Ini juga akan coba dimanfaatkan oleh Coach Boyan Hodak untuk merubah dimensi serangan. Dan kita saksikan satu pemandangan yang cukup mengkhawatirkan ketika Berginio tidak mampu melanjutkan laga bagi Persib Bandung. Tapi penggantinya, kualitasnya tidak kalah tentunya, Febri Haryadi. Yang kalau tidak karena kendala cedera merupakan salah satu pemain terbaik di Liga Indonesia. Dan kali ini satu kesempatan bagi Cesar untuk bisa waspada karena Abu Bakar Kore yang mengganggu bersama dengan Modou Mane. Ya, ini ketenangan dari Julio Cesar, kemudian juga dibarengi dengan aksi individu yang baik sekali juga dari Kakang untuk mengamankan daerahnya dari serangan pemain-pemain Manila Tiger. Coba dimanfaatkan tadi oleh Delaine Wamba. Sang Kapten Velongko berikan bola kepada Sambo. Juf. Kembali David Sambo. Manila Tiger merespons ketertinggalan gol dengan sejauh ini sangat positif. Mereka begitu rapi menyusun serangan. Ya, masih sama seperti yang mereka terapkan di babak pertama. Manila Tiger coba untuk terus menekan. Goicoechea membantu Matricardi tadi. Sangat baik upaya dari Luciano Goicoechea. Kesempatan lagi Persib Bandung. Oh, terlalu keras. Iya, tidak terkejar tadi. Berujung dengan lemparan ke dalam justru menjadi milik dari Manila Tiger. Delaine Wamba mendapatkan gangguan dari Frans Putros. Potensi ancaman kali ini satu umpan nutmeg William Morera melaju berbahaya. Potensi ancaman ditebarkan oleh para pemain Persib Bandung. Febri Haryadi mampu dicuri bola tadi oleh Abu Bakar Kore. Tidak terlihat tadi pergerakan dari Torre. Juf kepada Mane. Velongko. Sambo. Di menit ke-54 satu tekanan coba dirangkai oleh Manila Tiger. Sang runner up di Liga Filipina. Hadapi kampiun dari Liga Indonesia, back-to-back champions Persib Bandung, William Morera. Satu umpan yang begitu cantik dipersembahkan kepada Beckham Putra. Ada beberapa yang ditawarkan oleh William Barros Pereira, tapi dengan cepat tadi reaksi di area pertahanan dengan begitu optimal para pemain Manila Tiger, tapi belum berakhir. Tekanan dari Persib Bandung kali ini kembali Beckham. Agak jauh dari pergerakan Luciano Goicoechea. Iya.
Ini final pass-nya yang menurut saya jadi kurang akurat ya, sehingga peluang yang tercipta akhirnya tidak berujung pada hadirnya gol bagi Persib. Ganggu tadi Toure Ya. dan juga Kakang, Badumani. Kakang sudah lebih tenang. Ya. Kakang memang mampu ya untuk tampil seperti ini. Iya. Dengan kaki jenjangnya, dia punya kecepatan kelincahan, IQ sepak bola yang luar biasa dimiliki oleh Kakang Rudianto yang tentunya sangat nyaman tampil fleksibel di back 4, back 5 atau di back 3. Ya, pengalaman bermain dengan tim nasional juga menjadi salah satu faktor yang membuat pemain ini begitu pede ya. Buang berhasil bagi Marquardt, tapi saya kendali bola tidak sepenuhnya apik tadi ditampilkan oleh Beckham Putra. Tampaknya bola sempat menyentuh permukaan sehingga mental ya. Tadi lewat kolom dari kaki Beckham. Ya, tadi sempat gesturnya sempat terlihat tangannya tadi. Sekou Sese kembali mengalami kram dan pergerakan di bench dengan Kenji Shinioka sepertinya akan masuk bagi Manila Digger. Ya, ini sudah mulai terlihat beberapa pemain Manila Digger juga mengalami kram. Seiko Sesai nampaknya keluar. Kenji Nishioka, pemain asal Jepang. Pergantian pemain yang harus dilakukan dengan tampilnya Kenji Shinioka yang punya keturunan Jepang tapi merupakan pemain Filipina. Usia 23 tahun dan akan diandalkan untuk menggantikan peran dari Sekou Sese yang begitu berperan luar biasa sebenarnya untuk mengancam pertahanan dari Persib Bandung. Deja Pakuala kembali bertugas mengamankan situasi. Nane dan juga Boubacar Toure memiliki rekan baru di lini kreasi dan serang bagi Manila Digger dengan tampilnya Kenji Shinioka. Ya, Kenji main yang menempati posisi attacking midfielder. Ya. Tampaknya memang kekuatan di barisan tengah terus ditambah oleh Manila Digger. Karena memang secara permainan sejak babak pertama mereka mampu ya untuk bisa menguasai barisan tengah atau di lini tengah. Betul. Yang memaksa Persib lagi-lagi harus lebih banyak melakukan serangan dari sektor sayap. Ada sedikit adjustment juga dari shape di lapangan tengah sehingga para pemain Persib bisa tampil lebih dominan di sana dan sepertinya clock yang diberikan kebebasan untuk bisa lebih mendekat ya dengan para pemain di lini serang, sedangkan Luciano Koikoche yang lebih ke dalam kali ini memegang peran di nomor 6. Umpan yang coba dimanfaatkan tapi laju bola begitu deras tadi gagal untuk bisa disambut oleh Usman. Dan Kakang juga sudah mulai paham ya dengan pergerakan yang dilakukan oleh Usman. Adjustment secara pribadi dari Kakang dengan tidak terlalu rapat lagi ya untuk menutup siapapun yang ada di sektor sebelah kanan dari pertahanan Persib Bandung. Kelongko, kesempatan perdana bagi Kenji Nishioka untuk terlibat dalam ancaman. Usman coba layangkan umpan, dihadang oleh Luciano Koikoche ya. Kakang Rudianto kali ini terjatuh dia, ada foul sepertinya yang dilakukan oleh Pak Usman. Iya, ada dorongan tadi dari Usman. Pak Usman Gai. Ya, di sini kita lihat. Iya, jelas sekali ya dorongan. Tapi ini juga kita lihat Kakang juga pandai ya memanfaatkan situasi ini. Sehingga pada saat Gai memang berada begitu dekat dan menempel di badan dari Kakang, Kakang melakukan aksi menjatuhkan diri. Dan biasanya di Asia, referee akan lebih melihat hal-hal seperti ini sebagai sebuah foul di liga domestik dari masing-masing tim. Betul. Apalagi di Liga Indonesia memang terkenal sangat fisikal dan keras ya. Iya. Kelongko kembali bagi Manila Digger yang coba untuk bisa menyamai kedudukan. Mereka berjuang untuk
untuk tampil mengancam. Kembali satu aksi dari Kenji Nishioka. Osman mencoba menyambut bola, disambut oleh Julio Cesar. Julio Cesar begitu lugas, mampu untuk bisa kembali menghadang pergerakan Osman Gai. Tidak terlalu tergesa-gesa para pemain Persib Bandung karena sudah punya keunggulan 1 gol yang sejauh ini masih terus mereka proteksi. Kiriman umpan dari Teja Nishioka yang datang memutus tapi justru membuat Febri Haryadi bisa melaju. Lepas ke dalam bagi Persib Bandung. Febri Haryadi memberikan bola kepada Kakang. Kakang juga terus diandalkan bagi kesebelasan nasional kelompok umur Indonesia. Ya, di under 23. Frans Putros, satu umpan yang hampir saja bisa mengunlock pertahanan Manila Tiger tadi. Mendapatkan acungan jempol dari Beckham. Sayang terlalu keras tadi umpan dari Putros. Maksudnya sudah bagus, maksudnya sudah baik, tapi dorongan bola yang terlalu keras membuat Beckham sulit untuk bisa menjangkau. Putros yang sudah nyaman untuk stay di Bandung. Ada satu gangguan dari referee tadi, Febri Haryadi. Satu kesempatan dengan one touch pass yang dipertunjukkan Febri Haryadi. Hampir tadi berujung peluang. Delonko, Sambo, Kenji Nishioka yang baru kembali membela Manila Tigers setelah sempat ada di Edogawa City. Beraksi di Jepang, tapi dia merupakan pemain lokal Filipina, kelahiran dari Filipina, keturunan Jepang. Patrick Cardi, giliran sepanjang menjadi opsi sang pemain yang bertahan. Nishioka, Pak Usman, kembali sangat dinamis pergerakan dari Usman. Adakah kontak tadi yang menjatuhkan dirinya? Referee asal Oman sempat berpikir cukup lama tadi sebelum dia tidak memberikan apa-apa bagi Usman yang terjatuh. Adakah kontak di sini kesin antara dirinya Usman dengan Julio Cesar? Tidak ada. Tidak ada. Goicoechea gagal menghadang. Ini dia momennya. Iya, tidak ada. Ya. Jadi memang hanya situasi yang coba dimanfaatkan tadi oleh Osman Gai dengan menjatuhkan diri di kotak penalti. Referee Omar Mubarak sangat jeli dia. Iya, masih tergeletak Belum rupanya. bisa bangkit padahal tidak ada kontak signifikan tadi antara Osman dengan Julio Cesar. Dan harusnya mungkin ada tambahan kartu kuning justru karena simulasi. Cari keuntungan ya dengan coba menjatuhkan diri tadi di kotak penalti. Tapi ini juga yang tadi dilakukan dia di babak pertama ya, ketika wajahnya terkena bola ya. Kalau itu memang keras sekali. Tapi minimal dia keluar dulu kan. Ini dia tetap aja bertahan di dalam lapangan. Ada gangguan dari Bobakar Tore tadi terhadap William Morera. Ini tampaknya juga sudah mulai dilanda kelelahan ya. Kalau kita lihat dari apa yang diperlihatkan di babak kedua oleh para pemain Manila Tiger, sudah sedikit kendur memang dibandingkan di babak pertama. Iya, karena memang tampaknya mereka di babak pertama tadi mencoba untuk memforsir, bermain lebih ofensif, berharap bisa menciptakan gol ya. Walaupun memang ada beberapa peluang yang tadi sempat dimiliki oleh Manila Tiger dan potensi untuk terciptanya gol sangat besar tadi. Tapi lagi-lagi karena Teja Paku Alam tampil begitu tenang, begitu fokus, sehingga mampu untuk bisa menggagalkan peluang-peluang dari Manila Tiger. Tapi kalau kita melirik juga bagaimana shape dari Persib Bandung dan bagaimana ada spacing yang lebih baik dari para pemain, ini juga membantu Persib agar tidak dengan mudah terancam lagi. Dan satu lawan satu. Oh, ini dia. Ini dia. Febri mencetak gol, tapi peluang belum berakhir. Kiriman bola dari masih mampu di save dengan sangat baik tadi oleh Michael Asong. Iya, peluang emas yang begitu peluang berlian ini ya. Kita lihat bagaimana tadi Febri Haryadi sudah mampu melepaskan tendangan ke gawang, tapi masih ada penyelamatan yang dilakukan oleh pemain Manila Tiger.
Peluang yang begitu apik, peluang yang begitu menjanjikan, gol kedua sayang sekali belum milik. William Barros Pereira kembali menyia-nyiakan kesempatan 3 peluang emas yang tidak mampu dikonversi satu pun menjadi gol. Ini dia satu intercept yang sangat baik dari William Moreira dengan umpan terukurnya dan unselfish dari Beckham, tapi kemudian dorongannya terlalu keras yang harusnya menjadi harusnya time shot tadi dari William Barros tidak dia pilih, overthinking sedikit, tapi ada peluang juga bagi Febri Haryadi, masih ada gangguan tepat di garis gawang tadi, ada clearance off the line yang dilakukan menggagalkan upaya Persib Bandung untuk bisa menggandakan keunggulan di pertarungan kali ini. Iya, peluang William yang gagal. Kemudian juga sangat disayangkan Febri Haryadi, tendangannya masih bisa diblok tadi oleh pemain lawan. Tendangan bebas bagi Manila Digger. Nishioka, bola berbahaya. Di tiang kedua menjadi mimpi buruk bagi Persib Bandung. Madu Jov yang tidak terdeteksi begitu bebas untuk bisa melakukan eksekusi, dan di luar dugaan ketika belum lama berselang ada double chance bagi Persib Bandung untuk bisa mencetak gol, justru dihukum dengan tendangan bebas yang berujung dengan peluang yang diselesaikan oleh Jov. Jov tidak terlihat sama sekali pergerakannya. Kita lihat di sini ada Putros di sana ya yang hanya mengamati saja, dia tidak mendekat. Karena dia berharap tadinya mungkin akan ada marking yang dilakukan oleh Julio Cesar. Jov begitu leluasa memanfaatkan situasi, set piece, tendangan bebas yang dimiliki oleh Manila Digger 1-1. Kontak bola yang justru menjadi bonus bagi Jov tadi. Ketika coba lakukan tandukan, sepertinya clock tadi yang membuat arah bola jatuh kepada pergerakan dari Jov yang tidak sama sekali terkawal. Ini membuat dirinya juga tidak offside ya, karena bola datang dari pemain Persib Bandung. Nah, kemudian berujung menjadi malapetaka dan skor berimbang 1-1 dan drama berlanjut di AFC Champions League 2 Playoffs yang berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api dengan equalizer yang baru saja dicetak oleh Madu Jov. Ya, masih ada lemparan ke dalam. Ya, tugas berat kembali harus dijalankan oleh Persib Bandung setelah Manila Digger mampu menciptakan gol menjadi 1-1. Frans Putros tadi, Febri Haryadi yang dicari. Ada clearance yang dilakukan oleh Flongko. Ini dia kecepatan yang lagi-lagi coba dioptimalkan oleh para pemain Manila Digger. Osman coba diganggu dengan engagement rapat yang dipertunjukkan oleh Julio Cesar, mantan pemain bertahan dari Gremio dan Nasional. Ini sangat-sangat baik tadi untuk menutup kesempatan menekan yang coba dimanfaatkan oleh Osman. Pada ke dalam dari Nishioka. Mane. Ya, harus lebih berani Persib Bandung untuk tampil lebih ofensif. Peluang-peluang yang sudah mampu mereka ciptakan ini sebenarnya juga harusnya bisa memberikan mereka lebih berani ya, lebih percaya diri untuk terus melakukan tekanan. Hanya saja finishing touch yang lagi-lagi masih menjadi persoalan di kubu Persib, karena beberapa kali tadi sebenarnya peluang didapat tapi sayang penyelesaian akhirnya yang belum baik. Dan atensi jatuh kepada William Barros Pereira. Pemain yang sudah mampu mencetak gol di Indonesia Super League, tapi justru di ajang playoff kali ini di Champions League 2 punya 3 kesempatan, bahkan 2 di mulut gawang, tapi kembali masih jauh dari optimal apa yang disajikan dirinya di lini serang. Dan jangan lupa Persib Bandung masih punya pemain depan berbahaya yang ada di bench, Hamon Tangke yang bisa masuk di laga ini. Satu lagi peluang untuk mengancam, dengan cepat sang penjaga gawang Asong keluar mengklaim bola. 20 menit tersisa di waktu normal persaingan kali ini. Ya, masih cukup waktu ya bagi Persib untuk terus mengejar gol. Namun juga harus diimbangi dengan keberanian mereka untuk
bisa melakukan tekanan lebih dalam lagi, dan tentu juga kewaspadaan tinggi di lini pertahanan ya. Karena long pass dari pemain-pemain Manila Tiger ini masih terus menjadi ancaman serius bagi Persib. Uniknya sebelum laga ini berlangsung di Bandung, tentunya Manila Tiger punya slot sebagai host. Tidak bisa mereka ambil dengan keterbatasan dari stadion yang tidak memenuhi syarat. Ya, Dan ini keuntungan sebenarnya bagi Persib Bandung, tapi sejauh ini justru Manila Tiger yang tampil begitu mengancam. Goicoechea kepada Kakang, agak tanggung tadi. Luciano Goicoechea harus bereaksi cepat tadi. Memang bagi Persib ini adalah satu akibat menjadi kampiun back to back dengan scheduling yang begitu rapat, harus berlaga di Asia juga, dan tidak lama berselang nanti akan ada pertarungan dengan Persijap Jepara di Gelora Bumi Kartini. William Morera, bola yang sangat baik tadi gagal dimanfaatkan oleh Beckham. Abu Bakar kepada Nishioka. Matrikardi begitu waspada tadi. Febri Haryadi dari area sentral. Lebarkan bola kepada Beckham Putra. Oh, terlalu keras. Terlalu keras umpan kepada Febri. Iya. Cukup ditutup saja pergerakan Febri. Dan bola dibiarkan keluar. Michael Asong dengan on goal-nya sempat memberikan keunggulan bagi Persib Bandung. Tapi dia juga punya kemampuan yang sangat mumpuni sejauh ini untuk mengawal gawang Manila Tiger. Kiriman umpan panjang dirinya. Beckham berikan umpan pendek kepada Klok. Kembali Mark Klok kali ini. Kombinasi sangat apik Klok dengan William Barros Pereira. Kali ini lagi bergerak mengancam para pemain Persib Bandung. Umpan yang begitu baik. Ini dia. Oh! Yes! Ketika Anda gagal, coba dan coba lagi. William Barros Pereira yang sangat tangguh di laga ini akhirnya mampu kembali memberikan keunggulan bagi Persib Bandung. Di percobaan keempatnya, arahkan bola menuju gawang dari Michael Asong dan Manila Tiger. Akhirnya dia mampu merobek jala tim asal Filipina ini. 2-1 keunggulan Persib Bandung. Iya, kebuntuan itu akhirnya bisa dipecahkan ya oleh William. Kita lihat begitu apik kali ini dengan sentuhan yang tidak begitu keras. Dia cukup meneruskan saja umpan dari Beckham Putra, lepas dari kawalan pemain belakang Manila Tiger. William begitu tenang mengeksekusi, meneruskan umpan dari Beckham. 2-1. William Barros Pereira dengan sentuhan tipis kaki luar tadi menutmeg penjaga gawang Michael Asong, menciptakan gol yang sangat indah di Gelora Bandung Lautan Api dan mendapatkan sambutan gemuruh dari bobotoh yang mengisi penuh tribun di arena yang begitu megah ini. Dan di playoffs AFC Champions League 2, Persib Bandung untuk kali kedua mampu unggul dari Manila Tiger. Dan sepertinya terus berupaya untuk mengancam lagi. Beckham Putra yang baru saja tadi memberikan assist kembali terlepas. Umpan ini dia Febri. Febri Haryadi dituju, tapi Zuf, sang pencetak gol balasan dari Manila Tiger mampu mengamankan situasi tadi. Ya sayang, lagi-lagi peluang tidak bisa dimanfaatkan. Nishioka. Oh, Harus dijatuhkan oleh Febri Haryadi. iya, bagi William dengan golnya yang baru saja dia ciptakan membuat keunggulan Persib menjadi 2-1. Ini gol kedua dia untuk Persib Bandung. Dan setidaknya apa yang sudah dia catat pada malam hari ini, ini mungkin bisa mengusir rasa galau dia ya setelah berkali-kali tadi mendapatkan peluang tapi tidak bisa menciptakan gol, dan baru saja kebuntuan itu berhasil dipecahkan oleh
William. William Barros Pereira di dua ajang berbeda di Liga Domestik. Di Indonesia Super League sudah mampu menciptakan gol pun juga kali ini di ajang playoff. Satu tendangan keras dari upaya set piece tadi yang coba dilontarkan masih melambung jauh dari sasaran. Sisei. Tendangannya masih melambung di atas gawang. Ya. Ada Adam Alis. Kemudian juga Sadil, Rezaldi ya, Hehanusa, dan Adam Alis. Adam Alis dan juga El Hamra. Oh, ternyata Hamra Hehanusa, betul. Iya, El Hamra, Kita nantikan. Sadil. Oh, Rezaldi Bule Hehanusa yang akan masuk. Oh iya, ada dua Hehanusa di sana. Bukan saudaranya. Bukan saudaranya. Iya. Rezaldi Hehanusa, Adam Alis, kemudian Sadil. 3 pergantian pemain dilakukan oleh Persib Bandung. Ini maksudnya sudah pasti diharapkan dengan masuknya darah segar. Jadi 3 pemain ini akan membuat agresivitas Persib semakin tinggi ya. Apalagi ada Sadil Ramdhani, ada Adam Alis yang tentunya akan menjadi pemain yang akan memiliki peran sentral di barisan tengah. Ya, Kakang diganti, William diganti. Dan juga backup. Triple substitution Iya. bagi Boyan Hodak. Dan kita tahu koneksi yang diberikan Sadil dan juga Febri Boharyadi di laga menghadapi Semen Padang berbuah gol kedua. Iya, betul. Kembali keuntungan bagi Boyan Hodak memiliki roster yang sangat dalam. Apalagi juga mereka bertarung di ajang-ajang yang berbeda, baik di Liga Domestik dan juga di Asia. Jangan lupa nanti setelah ini mereka akan bertemu dengan Persija Jepara. Satu lagi lawan tangguh yang akan berbahaya. dihadapi promosi. Satu kesalahan tadi, berbuah pelanggaran. Kembali ada kepanikan yang terjadi ketika serangan tertuju ke jantung pertahanan di mana Cesar dan Matricardi berada. Kalau mereka terisolir, ini menjadi keadaan yang tidak nyaman bagi kedua pemain bertahan ini. Iya, tapi tadi Patricio memang ya sengaja ya, dia harus melakukan itu. Kalau tidak akan sangat berbahaya ini. Walaupun resikonya, iya, walaupun resikonya memang dia harus mendapatkan kartu karena dia orang terakhir. Lihat bagaimana dia cukup kecewa dengan positioning dari Bule, Rezaldi Hehanusa yang mungkin juga belum tune in. Belum tune in karena baru masuk. Iya. Sehingga ada space tadi yang terjadi. Tendangan bebas kembali akankah berbuah manis bagi Manila Digger? Karena gol balasan mereka berawal dari Nishioka tadi yang melayangkan bola ke area berbahaya di area sentral kotak penalti dari Rezaldi dari TJ Paku Alam dan juga Persib Bandung. Iya, ini juga harus menjadi perhatian para pemain Persib ketika set piece yang jaraknya begitu ideal ya. Karena tidak jauh dari area penalti. Tentunya pergerakan pemain-pemain lain dari Manila Digger ini yang harus menjadi fokus perhatian dari pemain-pemain Persib. 5 pemain menjadi pagar hidup. Ada Julio Cesar, Mark Klok, Rezaldi Hehanusa, Sekou Sesei, tendangan bebas yang begitu berbahaya tadi. Tidak terlalu jauh meninggi di atas mistar gawang dari TJ Paku Alam dan Persib Bandung. Tapi juga sudah terbaca oleh TJ Paku Alam ya, kita lihat. Ya, dia tidak bereaksi terlalu berlebihan karena dia tahu bahwa bola jauh dari jangkauannya. Dan tadi kita melihat sebelum gol kedua tercetak, ritme dari Persib Bandung sudah mulai ketemu lagi ya. Iya. 6-5 menit sebelum tercetaknya gol balasan. Tapi kemudian setelah gol terjadi, ritme itu hilang lagi. Iya. Dan sekarang Manila Digger lagi yang punya inisiatif untuk langsung memberikan tebaran ancaman menuju area pertahanan dari tim tuan rumah. Iya, karena setelah tertinggal, Manila Digger memang pilihannya kembali bermain terbuka ya. Dan ini yang harus diwaspadai oleh Persib Bandung. Pelanggaran tadi terhadap Sekou Sesei sepertinya dari Matricardi. Iya, masuknya Sadil dan juga Adam Alis tentunya diharapkan akan bisa menambah daya gedor Persib dan kemudian bisa menciptakan gol untuk lebih bisa mengamankan keunggulan. Karena seperti tadi juga kita bahas bahwa 1-0 belum aman. Karena terbukti akhirnya Manila Digger bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ini Persib sudah unggul menjadi 2-1 dan agresivitas kembali diperlihatkan oleh Manila Digger. Ada friksi tadi Juf dengan William Barros Pereira. Michael Lasong, sapu jaga gawang.
Opsinya adalah layangkan umpan panjang tadi, gagal dimanfaatkan oleh Boubacar Touré. Iya, baik sekali Mark Klok. Sangat tangguh, Mark Klok Oh, berjuang iya. dia untuk bisa memajukan bola dan harus dilanggar tadi, kartu kuning. Iya, padahal Dilayangkan kepada Madu Mane. iya, ada kesempatan Mark Klok tadi ya untuk bisa memberikan umpan, tapi tampaknya dia sengaja. Ya. Dia terus mencoba untuk mendribling, berharap ada Sentuhan ya. sentuhan dari pemain lawan, dan ternyata terjadi ketika Mado Mane akhirnya membuat pelanggaran terhadap Mark Klok. Ya, mendilirannya coba mencari kontak, sangat tepat tadi keputusan dari Klok untuk bisa lagi mendapatkan kesempatan mengancam. Naik beberapa yard dari area pertahanan Persib Bandung juga sangat menguntungkan. Tendangan bebas dilayangkan ke sektor kiri. Touré sudah digantikan bagi Manila Tiger. Dan Dimitri Lionel masuk sepertinya. Schaffner juga digantikan. Mario Clarino masuk. Ada pergantian dua pemain yang tipikalnya bersama bagi Tiger. Ini dia, Adam Alis. Adam Alis. Coba dia lepaskan dengan cepat tadi satu sepakan yang sayang sekali masih belum mampu untuk bisa mencetak gol ketiga bagi Persib Bandung. Ada ruang yang begitu bagus ya, yang berhasil dimanfaatkan oleh Adam Alis untuk melepaskan tendangan, kita lihat. Tapi sayang tendangannya masih menyamping sedikit saja di sisi kanan gawang dari Ason. Mark Klok. Rezaldi Hehanusa. Konfirmasi pergantian dua pemain, Ya. Limbo dan juga Clarino masuk. Dan Limbo. Back pass menjadi opsi pada penjaga gawang Teja Pakualam. Julio Cesar kali ini di bawah 10 menit tersisa persaingan di waktu normal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam playoffs AFC Champions League 2, di mana sang pemenang dari laga ini akan berlaga di group stage. Di musim lalu ketika bersaing dengan tim-tim seperti Port FC dan juga Lion City Sailor, Persib Bandung gagal untuk bisa melenggang ke persaingan knockout. Kali ini ada ambisi berbeda, diutarakan oleh manajemen dan para pemain bahwa mereka kalau lolos akan berjuang lebih optimal di Asia. Sadil kali ini. Ya, tentunya harapannya adalah Persib bisa mencatat perjalanan di musim ini di AFC Champions League 2 dengan hasil minimal seperti apa yang pernah dilakukan di musim lalu oleh Madura United ya. Ketika tampil di Challenge sampai ke semifinal, sayangnya kemudian juga kandas dari wakil Kamboja. Tapi paling tidak apa yang dibuat itu bisa menjadi inspirasi bagi Persib untuk di Champions League ini. Mereka bisa lebih banyak berkiprah, karena harapannya bukan cuma harapan bobotoh agar Persib bisa berkiprah lebih jauh lagi, tapi juga ini mewakili masyarakat sepak bola Indonesia gitu. Yang mana yang waktu itu jaga orang. Oh iya, Satu kesempatan lagi didapat oleh Persib Bandung. Peluang dari Adam Alis, berikan bola berbahaya. Febri. Satu upaya dari Febri Haryadi. Tendangannya masih belum mampu untuk melewati hadangan penjaga gawang Michael Asong. Memang ada beberapa pemain dari Manila Tiger yang coba menghalau dan sepertinya mampu memblok tadi tendangan dari Febri Haryadi. Sayang sekali ya. Ini proses yang hampir sama ketika dia mencoba melepaskan tendangan ketika menghadapi Semen Padang, tapi waktu itu terjadi gol ya. Kali ini rupanya masih terhambat. Ada peluang tapi masih belum bisa menghasilkan gol bagi Febri. Febri tadi, Adam Alis, operator yang sangat cermat di antara lini tengah dengan lini serang. Adam Alis, Febri Haryadi berikan bola ke belakang tadi, pas pada Teja Pakualam yang kuasai sejenak, lontarkan kepada Frans Putros yang sudah berpindah ke zona kanan setelah masuknya Rezaldi Hehanusa. Goicoechea tadi, salah umpan dari Salil Ramdhani, cepat coba lontarkan bola tadi, terlalu sulit untuk bisa dimanfaatkan oleh Sekou Sesay. Ya, didiamkan saja tadi oleh
Teja Paku Alam. Nah memang ini juga bagian dari strategi untuk mengulur waktu. Ya. Sudah masuk menit ke 84, 6 menit waktu normal, pertandingan babak kedua akan berakhir. Tapi tetap ancaman masih datang dari Manila Tiger yang terus berupaya untuk bisa mengejar ketertinggalan 1-2 hingga menit ke 84 ini. Mark Klok kali ini di lapangan tengah tampil semakin mempesona. Frans Putros, umpan yang sangat menjanjikan. Coba menaruh bola di sudut tadi. Satu sepakan placing yang ditampilkan oleh Febri Bauharyadi. Sayang belum mampu lagi-lagi untuk mencetak gol ketiga bagi Persib Bandung di laga kali ini. Dan pergantian pemain, Jarvis akan masuk. Ya, saya kira tadi terlalu cepat juga ya apa yang dilakukan oleh Febri Haryadi. Dia masih ada waktu sebenarnya untuk bisa lebih mengamankan peluangnya, untuk bisa melihat pergerakan dari rekan-rekannya. Tapi keputusan untuk langsung melepaskan tendangan placing dilakukan oleh Febri sayangnya memang belum mengarah ke gawang. Belongko, sang kapten, digantikan oleh Jordan Jarvis. Iya, Jordan Jarvis akhirnya tampil juga. Ini salah satu pemain senior yang dimiliki oleh Manila Tiger. Nampaknya badannya udah agak ini ya, Gemuk ya? Gemuk ya. Jarvis berikan umpan panjang, coba menciptakan kesempatan lagi bagi Nishioka dan Sesai. Bola diamankan tadi oleh Koikocea. Sadil Ramdhani kali ini. Juf kepada Michael Asong, sang penjaga gawang. Nishioka coba untuk mengancam lagi Mario Clarino. Sambo ke sektor kanan. Jarvis dapat dihalau tadi oleh Matt Ricardi. Koikocea, Sadil, first touch yang sangat sekali. indah tadi. William Barros dijatuhkan oleh Clarino. Pelanggaran dari kartu kuning ya diberikan untuk Clarino, Ojai Clarino yang baru masuk di babak kedua. Menjatuhkan William Barros Pereira. Ya, usianya cukup tua juga, 35 tahun. Menarik juga bagaimana di announcement terhadap kartu-kartu yang dilayangkan disebutkan di stadion. Ya, satu upaya terlepas dari kendali yang Namanya belum gede bagi Mark tadi tidak menduga ada Malis melakukan seperti itu. yang jembatan dibagi. Adukan yang sangat baik tadi, diamankan bola oleh Cesar. Sambo, umpannya tanggung, Adam Alis, Rezaldi Hehanusa terus bergerak maju menggiring bola, kembalikan kepada Adam Alis, lagi kesempatan bagi Bule. Rezaldi Hehanusa yang dilepaskan Koikocea, belum mampu untuk mencetak gol lagi bagi Persib Bandung, tapi kembali perannya begitu luar biasa di lini tengah dari Persib Bandung. Aksi dari Koikocea. Sayang sekali ya. Ajang keluar. Ini memang harusnya bola gol ini, walaupun ada Sadil di sisi kanan yang sebenarnya juga berdiri bebas, tapi keputusan dari Gio Cece saya pikir sudah pas. Memang dia harus melakukan itu. Dia langsung tendangan ke gawang, sayang saja arahnya tadi memang masih sedikit menyamping. Clock kepada William Barros. Tersentuh tadi kaki dari pemain Manila Tiger yang juga masuk di babak kedua, Kenji Nishioka. Usman masih mampu dia untuk bisa menggapai bola. Ini mah ngaju pandai kan. Clarino sangat berbahaya, masih mampu disambutkan sebuah tendangan berbahaya first time yang dilepaskan tadi. Ini menjadi ancaman, tapi tidak dengan kendali yang baik tadi.
Modo Mane yang coba arahkan bola menuju gawang dari Persib Bandung. Ya, lagi-lagi Mane memberikan ancaman yang cukup serius di area pertahanan dari Persib. Hitungan detik tersisa di waktu normal sebelum menuju ke tambahan waktu. Kita nantikan akan ada berapa menit yang diberikan untuk menutup aksi persaingan di AFC Champions League 2 Playoffs mempertemukan Persib Bandung dengan Manila Tiger. Satu tiket yang diperebutkan menuju ke group Baik stage sekali. akankah menjadi milik dari Persib Bandung dengan unggul 2-1. Ini dia. Sadio Ramdhani. Masih mampu disambut dengan sebuah save dari Michael Asong tadi. Peluang yang didapat oleh William Paul Pereira. Iya, William lagi-lagi mendapatkan peluang yang begitu apik, umpan yang juga begitu memanjakan ya untuk William. Umpan dari Sadio Ramdhani tadi. Posisi Masya Allah. Asong ya tadi ya, Ya. yang juga begitu baik sehingga dia bisa menyelamatkan gawangnya dari Tambahan, ancaman bola. tambahan. Ancaman dari Febri Haryadi, Taniko harus menjatuhkan sang winger Persib Bandung ini. Iya. Lima menit minimal tambahan waktu yang diberikan menutup aksi persaingan yang begitu menegangkan di AFC Champions League 2 Playoffs antara Persib Bandung sang tuan rumah menghadapi Manila Tiger dengan gol dari William Barros Pereira untuk saat ini menjadi pembeda di antara kedua tim yang berlaga dan yang akan sangat menentukan langkah ke depan bagi Persib Bandung di level Asia. Kalau mampu mengunci kemenangan tentunya sangat positif karena akan berujung outcome-nya adalah berlaga di group stage dari AFC Champions League 2 di musim kali ini. Ya, saya pikir yang paling penting adalah bagaimana melewati playoff ini ya. Ya. Untuk kemudian nanti bersaing dalam group stage yang tentunya akan membuat Persib akan lebih banyak lagi menjalani pertandingan di AFC Champions League 2. Usman Gai. Zuf tadi. Clarino. Nishioka dijatuhkan pelanggaran, keuntungan bagi Manila Tiger dengan foul yang dilakukan tadi oleh Kutros sepertinya. Kenji Nishioka yang dijatuhkan. Dengan cukup keras dari belakang dari Kutros. Berujung dengan tendangan bebas yang didapat oleh tim tamu. Boyan Hodak masih belum bisa bersantai karena masih ada kurang lebih 2,5 menit lagi di tambahan waktu. Iya, harus terus ditekan. Oh, Tidak sempurna tadi. iya, tidak sempurna. Ini juga salah satu bentuk kepanikan sebenarnya yang diperlihatkan oleh penjaga gawang Manila Tiger, Asong. Sadil menunggu Iya, tanya Pak, sebelum throw in akan dia lakukan. Di menit ke 93 dari minimal 5 yang diberikan. Waktu semakin mendekat bagi Persib Bandung untuk mengunci spot. Dengan tentunya di babak playoff ini masih ada 3. Sadil menunggu sebelum throw in akan dia lakukan. Masih ada Menit ke 93 dari minimal 5 yang diberikan. Waktu semakin mendekat bagi Persib Bandung untuk mengunci spot. Dengan tentunya di babak playoff ini masih ada 3 tempat lagi yang diperebutkan dan satu diantaranya harapannya menjadi milik dari Persib Bandung untuk bisa berlaga di group stage. Gol dari Zuf, pemain bernomor punggung 5 bagi Digger, sempat menyamakan kedudukan dan membuat terbungkam seisi Gelora Bandung Lautan Api, tapi kembali bagaimana respons dari sang juara Liga Indonesia Rani. begitu memukau. Ayo, ini tuh maju-maju. Dan Rani, kurang peluang akhirnya konsisten. untuk bisa mencetuskan bola. Oh, Laga ini sudah 5 peluang emas dengan 1 gol. Conversion rate yang tentunya masih kurang optimal
dari segi XG personal yang dimiliki oleh William Barros Pereira. Nishioka tadi, flick on dari Usman yang diarahkan oleh Sesai. Hitungan detik tersisa. Jeff, Jordan Jarvis menjauh ke depan. Masih ada kesempatan bagi Nishioka dan kawan-kawan. Ya, ini menit-menit yang sangat rawan. Yang sangat rawan. Harus lebih hati-hati para pemain Persib. Jangan sampai situasi-situasi seperti ini justru mampu dimanfaatkan oleh tim lawan. Betul, dan ini sebuah challenge yang menandakan Putra sudah keletihan ya. Iya. Dia Terlihat sekali langsung ya. mengambil satu kali seperti itu, dia tahu akan riskan yang didapat karena pasti akan ada foul yang dia lakukan. Tendangan bebas di momen yang begitu genting, Iya. Sid, di penghujung Betul. laga. Ini adalah situasi yang atau menit-menit yang detik-detik bahkan ya, Iya. yang sangat krusial bagi Persib. Aduh. Harus mampu Detik terakhir. memanfaatkan. Jangan Bisa. sampai kemudian lawan begitu leluasa. Iya, bisa menjadi peluang terakhir bagi Iya. Nishioka dan Oh. Iya. kesempatan Nyaris emas saja. di mulut gawang Iya. gagal diselesaikan tadi. Ya, seiring Wow. Terakhir banget. tendangan Beres. bebas tadi, wasit juga sudah menitipkan peluit Iya. tadi, peluit panjang. Peluang terakhir Iya. yang hampir bisa dimanfaatkan oleh Manila Digger dengan posisi terbuka bagi Seko Sesai yang sepanjang laga memang menjadi pemain yang menebar teror luar biasa. Beruntung bagi Persib Bandung, tandukannya tidak sempurna sehingga walaupun Anmar tanpa kawalan tidak mampu menyamakan kedudukan di saat-saat akhir laga ini, dan Persib Bandung keluar sebagai pemenang dengan winning goal yang dicetak oleh William Barros Pereira yang mengunci satu slot bagi Persib Bandung berlaga di AFC Champions League 2, kompetisi yang begitu megah yang akan dilalui oleh Persib Bandung selain berlaga di Liga Domestik. Sesai yang begitu kesal dengan peluang yang gagal dia eksekusi, dan Persib Bandung mampu lolos. Bernafas lega tentunya Boyan Hodak dengan kemenangan 2-1 yang diraih timnya Persib Bandung atas Manila Digger. Sesaat lagi kami akan kembali hanya untuk Anda.